Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita wa nabiyana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi di channel Salam Sulaiman, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas di manakah siksa kubur dan neraka dialami manusia. Siapakah manusia yang akan ketemu siksa kubur dan neraka? Dan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 menerangkan, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Tidak seorang pun yang bisa menembus alam ruhani kecuali beserta kekuatan Allah atau beserta faktor mutlak. Jasmani kita ada di dunia, sedangkan rohani kita ada di akhirat atau di alam ruh. Di manakah akhirat itu? Akhirat sebenarnya ada di baliknya dunia ini, dan rohani itu ada di balik jasmani kita ini. Jadi artinya dunia akhirat itu adanya, eksistensinya ya sekarang ketika kita masih hidup di dunia, hanya saja ada di balik layar atau lapisan kesadaran diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa membuka tabir fata morgana atau hijab yang di dunia ini, kehidupan di dunia ini, maka kita akan ketemu yang namanya akhirat sewaktu kita masih hidup sekarang ini. Tapi kalau kita terjebak hanya sebatas pandangan dunia atau jahiliyah, maka akhirat itu tidak ada. Akhirat itu fata morgana, dan kita tetap akan menganggap bahwa akhirat itu nanti setelah kita mengalami kematian. Sebetulnya ada dua cara atau dua jalur untuk menuju akhirat. Yang satu jalur umum, yaitu lewat kematian jasmani setelah kita meninggal dunia, dan yang kedua itulah jalur khusus, yaitu jalan menembus lewat Shiratal Mustaqim, yaitu jalan singkat, jalan lurus, jalan menembus akhirat. Dan jalan ini kita bisa lalui ketika kita masih hidup di dunia, dan sementara rohani kita bisa menembus alam akhirat, tetapi tentunya harus beserta kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai faktor mutlak tadi. Jadi kapan dan di mana manusia itu akan bertemu siksa kubur dan neraka? Ruh itu adanya di akhirat, dan kubur neraka itu adanya di akhirat. Tetapi Nabi menyampaikan bahwa siksa kubur dan neraka ketika beliau masih hidup di dunia. Apa ruh itulah yang mengalami siksa kubur dan neraka? Itulah pertanyaannya. Siksa kubur itu ada di akhirat, tapi ini berlaku bagi orang-orang yang rohaninya sudah bisa menembus alam akhirat ketika dia masih hidup di dunia. Maka orang ini akan ketemu siksa kubur dan neraka. Dia akan merasakan siksa kubur ketika dia masih hidup di dunia, ketika rohnya bisa pindah, bisa naik dimensi dari alam dunia ke alam akhirat. Ketika roh itu masih terkurung badan jasmani, itulah siksa kubur bagi manusia, dan itulah neraka bagi manusia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman, sementara dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Dan
manusia proses dari kafir menjadi iman itu, maka dunianya akan menjadi neraka bagi manusia itu sendiri. Selama manusia di dunia akan ketemu kenyataan, tetapi keluar penjara dari badan kasar jasmani rohani berarti manusia telah masuk kubur, dan kubur alam ruh itu ternyata berlapis-lapis. Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit, 7 lapis dimensi yang ada di akhirat. Di akhirat itu sudah tidak ada lagi kematian. Di akhirat itu adanya adalah naik dimensi atau mi'raj dari alam yang berlapis-lapis, dari dimensi yang berlapis-lapis, dan kematian hanya ada di batas dimensi dunia masuk ke akhirat. Dan mungkin itu uraian dari saya mengenai bahasan kita hari ini, yaitu siksa kubur dan neraka bagi manusia. Ini tentang praktek tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.